Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Eugenius Ivan, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam video saya kali ini, saya akan membagikan refleksi diri saya terkait dengan nilai dan peran guru penggerak yang akan saya pelajari pada modul 1.2 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-9. Bagaimana cerita refleksi saya? Mari kita ikuti bersama-sama. Mengawali video saya kali ini, saya akan menceritakan sedikit refleksi usia yang saya alami. Saya mengakhiri jenjang pendidikan saya pada bangku sarjana itu di usia 23 tahun. Dan usia saya saat ini adalah 34 tahun. Secara aturan pemerintahan, saya akan pensiun pada usia 60 tahun. Saya juga pernah mengalami hal negatif dalam kehidupan atau dalam jenjang pendidikan saya, yaitu pada saat saya berusia 13 tahun. Selisihnya dengan usia saya saat ini adalah 21 tahun. Saat itu saya berada di kelas 1 sekolah menengah pertama. Dan ada juga hal positif yang saya alami adalah ketika usia saya saat itu 14 tahun, saya duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama. Dan selisihnya dengan usia saya saat ini adalah 20 tahun. Itu sedikit cerita tentang trapesium usia yang saya alami. Nah, peristiwa negatif yang saya alami saat itu, dalam suatu momen kegiatan bakti sosial yang diadakan oleh sekolah, kebetulan saya sebagai ketua kelas saat itu sangat sibuk dan sangat lelah dengan mengontrol teman-teman bekerja dari pagi sampai sekitar jam 10 pagi. Dalam keadaan lelah yang demikian, ada seorang teman saya sedikit usil dan mengganggu saya dengan candaan-candaan yang berlebihan dan membuat emosi atau tingkat emosional saya semakin tinggi dan tidak bisa tertahankan. Dan di saat itu kami berdua mengalami pertengkaran hebat, sangat hebat, dan tidak bisa dileraikan oleh bapak dan ibu guru. Dan pada tahap akhir dari momen itu adalah saya harus beralih dan pindah ke sekolah yang lain untuk melanjutkan studi di bangku SMP. Sedangkan momen positif yang saya alami adalah ketika saya diminta oleh guru bahasa Inggris secara kebetulan dan secara tiba-tiba, karena pesertanya sudah tidak dipersiapkan lagi dan waktu untuk melaksanakan lomba hanya berselang 1 hari berikutnya. Dan saya diminta untuk menjadi peserta lomba tanpa persiapan dan kematangan dalam pemahaman bahasa Inggris, baik vocab, speaking, listening, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat lomba saya mencoba semaksimal diri saya dengan persiapan yang minim 1 dan 2 jam sebelum lomba dimulai. Puji Tuhan, alhamdulillah saya mampu meraih peringkat 1 pada saat itu. Dan saya merasa bahwa itu adalah satu momen positif bagaimana saya berjuang dengan diri saya sendiri untuk mencapai peringkat 1 dan mencapai juara. Dampak emosi yang saya alami ketika saya mengalami hal negatif di dalam hidup saya saat itu adalah yang pertama pasti perasaan emosi, jengkel, kemudian benci, karena saat itu saya lelah dengan pekerjaan dan dengan semua aktivitas yang begitu padat. Tetapi setelah saya berproses, ada rasa penyesalan, kenapa saya harus melakukan hal yang demikian berkelahi dengan teman saya sendiri. Kemudian untuk hal yang positif saya alami tadi, tentu dampak positif yang saya alami adalah saya rasa bangga, ada rasa percaya diri yang begitu tinggi untuk melakukan hal-hal yang baru berikutnya dalam rentang waktu yang sangat singkat. Artinya saya punya rasa emosional dan kesiapan yang tinggi dalam menghadapi segala sesuatu yang bersifat mendadak. Kemudian mengapa kedua momen tadi menjadi sesuatu yang terus menjadi ingatan buat saya? Karena dari hal yang negatif yang saya alami tadi,
membuat saya lebih berhati-hati lagi dalam berproses dalam melaksanakan sesuatu sampai pada saat ini. Harus lebih jernih dalam berpikir, dalam bertindak, dan dalam melakukan apapun yang dipercayakan. Kemudian harus ada rasa percaya diri dan kesiapan baik mental, emosional, fisik, dan jiwa secara ungkapan keseluruhan dalam melaksanakan segala sesuatu yang akan kita laksanakan. Dua momen ini yang membuat saya terus belajar dan belajar dalam menjalani berbagai kegiatan, aktivitas saya baik sebagai pendidik maupun sebagai anggota. Pelajaran yang saya peroleh dari Trapesium Usia ini adalah memberi gambaran kepada saya tentang beberapa momen penting dalam hidup saya. Kilasan momen dalam rentang usia yang didapat dari apa yang saya bagikan membangun pemahaman jika sekolah adalah lingkungan kedua setelah keluarga yang sangat berperan terhadap perkembangan anak secara pikiran maupun mental. Dan yang terpenting adalah di sekolah juga menjadi tempat pembentukan karakter siswa. Di sekolah, anak tidak hanya mendapatkan kemampuan secara akademik saja, namun juga ada pembentukan jati diri yang melekat dan menjadi bagian dari masa depan anak tersebut. Peran guru dalam Trapesium Usia dan Roda Emosi adalah mampu memberikan pengaruh dan pembentukan emosi serta karakter siswa untuk memberikan pengaruh yang baik dan menemukan potensi dari masing-masing anak didik. Nilai yang saya miliki adalah mandirian. Menurut saya, kesiapan diri untuk berdiri sendiri dan mengambil inisiatif adalah poin yang sangat penting. Profil belajar Pancasila adalah karakter yang diharapkan muncul pada segenap murid di Indonesia. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Dan keenam karakter tersebut tercermin melalui perilaku sehari-hari yang akhirnya menjadi kebiasaan anak didik kita. Dalam usaha mewujudkan profil belajar Pancasila, tentunya peran kita pendidik untuk menuntun anak serta menumbuh kembangkan berbagai karakter nilai-nilai tersebut melalui kegiatan belajar. Peran pendidik yang pertama terkait dengan profil belajar Pancasila saat ini adalah mengenali dan menjalankan profil ini terlebih dahulu. Keteladanan seorang guru dalam menjalankan ini pastinya akan dilihat dan kemudian dipelajari oleh semua murid. Sebagai seorang pendidik, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut, dibutuhkan seorang pendidik yang terampil dan berkompeten sehingga mampu berkontribusi aktif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 4 kompetensi yang harus dibutuhkan oleh seorang pendidik, yaitu yang pertama adalah mengembangkan diri dan orang lain. Yang kedua, memimpin pembelajaran. Yang ketiga, memimpin manajemen sekolah. Serta yang terakhir adalah memimpin pengembangan sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, dengan refleksi saya ini, ada hal penting yang saya tanamkan dalam diri saya, yaitu saya ingin bertekad dan senantiasa memberikan manfaat bagi orang lain, terkhususnya kepada anak didik yang akan saya ajarkan, akan saya bimbing, akan saya tuntut. Dan semoga dalam proses selanjutnya saya dapat mengembangkan potensi diri saya secara utuh untuk menjadi guru penggerak yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita gaungkan hal positif dari apa yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.